Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad merupakan sosok yang paling mulia di alam semesta ini. Banyak hikmah dan teladan yang bisa kita ambil dari sosok mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di Madinah, atau bertepatan dengan 8 Juni tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun. Dan kini, terbaring jasad yang begitu mulia yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Makam beliau mendapatkan perhatian dan penjagaan yang lebih dari kerajaan Arab Saudi. Betapa tidak? Karena pada masa silam telah terjadi percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau kelompok yang jahat yang memang sengaja melakukan hal demikian. Dan apabila ini terjadi, tentulah umat muslim di seluruh dunia akan murka. Dan parahnya lagi, percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad ini bukan dilakukan hanya sekali, tetapi sampai 5 kali. Dan di video kali ini, kita akan bercerita tentang 5 percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimanakah kisahnya? Bismillah, mari kita mulai. Pertama, pencurian yang dilakukan raja dari Daulah Fatimiyah. Seorang raja Daulah Fatimiyah bernama Al-Hakim Biamrilah memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Nabi Muhammad. Raja beragama Islam yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah tersebut mendapatkan usul agar mencuri jasad Nabi Muhammad dari salah seorang zindiq. Seperti ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku Sejarah Masjid Nabawiyah Syarif, upaya pencurian jasad tersebut guna menarik perhatian masyarakat dunia untuk berkunjung ke negerinya. Namun, upaya ini pun gagal. Karena Allah telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi bergoncang hebat pada malam rencana tersebut. Kedua, pada masa Al-Hakim Biamrilah Al-Ubaidi bagian 2. Kegagalan yang pertama didapatinya tidak membuat efek jera pada Raja Al-Hakim ini. Santai, ia pun kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Nabi Muhammad kembali. Bahkan, prajuritnya mampu menembus Madinah dan tinggal di dekat Masjid Nabawi guna melancarkan aksi keji tersebut. Mereka membuat terowongan dengan menggali tanah untuk menuju ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, keajaiban lagi-lagi terjadi. Terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat Madinah, "Nabi kalian akan digali kuburnya." Masyarakat yang mendengar pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim Biamrilah tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi. Kemudian mereka tertangkap dan dihukum mati. Ketiga, penguasa Eropa. Sejarawan bernama Ali Hafiz dalam bukunya menuliskan jika pada tahun 1164 Masehi, kondisi umat Islam sedang lemah karena sedang masa perang salib, sehingga para penguasa Eropa memanfaatkan kondisi tersebut kemudian bersepakat untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat musim haji, diutuslah 2 orang Eropa untuk mencuri jenazah Nabi. Kedua orang utusan tersebut menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia. Keduanya ditugaskan untuk mengintai dan mencari kesempatan mencuri jasad Nabi. Setelah melakukan pengintaian, keduanya menyewa sebuah rumah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Keduanya kemudian membuat lubang dari dalam kamar yang dipesan menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksi itu pun kembali digagalkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara seorang hambanya yang soleh, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki, Sultan penguasa Mesir dan Syria. Sultan tersebut bermimpi bertemu dengan Nabi dan ditunjukkan 2 wajah orang Eropa tersebut. Kemudian Rasul berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Sang Sultan pun kaget dan terbangun serta melakukan wudhu dan kembali melanjutkan tidurnya. Namun, mimpi yang sama datang kedua kalinya. Maka keesokan paginya, Sang Sultan bercerita pada para menterinya. Mereka para menteri merasa ada yang aneh dengan Madinah. Maka Sang Sultan pun berangkat ke Madinah dengan 1000 pasukan dan membawa harta yang dimiliki. Sesampai di Madinah, ia sholat dan berziarah di pusara makam Rasulullah. Setelah itu, ia meminta penduduk dan peziarah berkumpul, lalu membagikan harta yang dibawanya dengan harapan bisa bertemu dengan 2 orang asing yang ada di dalam mimpinya tersebut. Namun, ia tak bertemu dengan 2 orang asing tersebut. Lalu Sang Sultan bertanya, "Apakah ada yang belum mendapat hadiah?" Maka ada yang menjawab, "Tidak ada, kecuali 2 orang asal Andalusia yang sedang khusyuk beribadah di dekat makam Nabi Muhammad." Keduanya pun dipanggil dan dilakukan interogasi. Pada awalnya, keduanya mengaku sebagai peziarah muslim.
namun wajah mereka terlihat ketakutan dengan memberi jawaban yang berbelit-belit. Singkat cerita, mereka mengaku sebagai tentara salib yang mengaku melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha pencurian dilakukan dengan menggali tanah dan keduanya kemudian dihukum mati. Keempat, kelompok perampok. Upaya itu dilakukan saat sekelompok perampok tengah melaksanakan aksinya kepada para jamaah haji. Mereka kemudian nekat untuk mengambil jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka secara terang-terangan mengatakan niat mereka. Para perampok menuju ke Madinah dengan menggunakan kapal laut. Namun upaya itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kapal yang disiapkan dari Mesir Al-Iskandariyah yang mengikuti para perampok tersebut, kemudian menangkap mereka serta memenjarakan mereka. Kelima, 40 orang menggali makam sahabat Nabi. Terakhir sebanyak 40 orang berniat untuk menggali makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang dimakamkan bersebelahan dengan makam Rasulullah. Usaha tersebut mereka lakukan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Puluhan orang tersebut berencana untuk menggali tanah di tengah malam. Tetapi, niat buruk itu pun kembali digagalkan oleh Allah melalui bumi yang terbelah menjadi dua. Alhasil, 40 orang itu pun terkubur di dalam bumi. Itulah deretan aksi pencurian jasad Nabi Muhammad yang sempat terjadi dan tindakan tersebut mengalami kegagalan karena mukjizat dan azab bagi yang melakukan tindakan itu. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.